Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami pada mata kuliah Machine Learning. Di sini kami diberi tugas untuk mengklasifikasi algoritma random forest dan support vector machine pada data depresi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Berliana Aulia Agustin dengan NIM 211080200163. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian data. Kelompok kami menggunakan data depresi profesional dataset. Klasifikasi profesional data depresi mengacu pada kategorisasi sistematis individu berdasarkan status depresi mereka dengan menggunakan berbagai algoritma dan teknik analisis data. Klasifikasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan memahami prevalensi dan tingkat keparahan depresi pada populasi yang berbeda, terutama dalam konteks seperti media sosial, perawatan kesehatan, dan penilaian kesehatan mental secara umum. Selanjutnya ada analisis data. Jumlah data yang digunakan pada klasifikasi ini sebanyak 2054 dengan jumlah atribut ada 11. Sumber data kami mengambil dari Kaggle. Untuk atribut data terdapat 11 atribut, diantaranya ada gender, age, work pressure, job satisfaction, sleep duration, dietary habits, suicidal thoughts, work hours, financial stress, family history, dan depresi. Kenalkan, nama saya Deki Fandi dengan NIM 096. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma random forest, kelas atau modul yang siap pakai untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti manipulasi data, pengolahan gambar, atau kalkulasi matematis. Untuk random forest sendiri, import library digunakan untuk memproses atau mengimpor kode program tambahan atau pustaka ke dalam kode. Setelah itu membaca data dengan delimiter titik koma. Di sini ada 11 atribut. Untuk mengkonversikan data kategorikal tadi ke numerical, di sini data kategorikal ke numerical diubah berbentuk kategori atau label seperti gender, depression menjadi representasi numerik agar dapat digunakan dalam algoritma pemrosesan data. Lanjut, memisahkan fitur dan label. Memisahkan fitur dan label adalah langkah dalam pemrosesan data di mana data input atau fitur dipisahkan dari data output atau target label. Membagi dataset menjadi data train dan tes. Membagi dataset menjadi data train dan tes adalah langkah penting dalam pembelajaran mesin untuk mengevaluasi performa model. Dataset dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu data training dan data testing. Selanjutnya, membuat model random forest dengan n-estimator dan maxdep. Bukan prediksi dan evaluasi, di mana kita mendefinisikan rentan nilai untuk maxdep dan estimatornya. Maxdep-nya kami menggunakan nilai 5, 10, 15, dan non. Dan n-estimatornya kita menggunakan nilai 100, 200, dan 300. Selanjutnya, membuat data frame untuk menyimpan hasil. Kita melakukan iterasi melalui setiap kombinasi maxdep dan n-estimatornya. Memprediksi dan menghitung akurasi. Setelah itu, menyimpan hasil ke data frame menggunakan PD kontak dan membuat data frame menjadi halaman baru. Hasil yang didapat pada algoritma random forest, yaitu pada metode algoritma random forest memiliki hasil akurasi yang berbeda antara variasi n-estimator dan maxdep. Pada algoritma ini kami menggunakan beberapa variasi antara n-estimator dan maxdep. Untuk n-estimator, grid search value menggunakan nilai 100, 200, dan 300. Untuk maxdep, grid search value menggunakan nilai 5, 10, 15. Jadi dapat disimpulkan hasil akurasi yang terbaik ada di maxdep 10 dan n-estimator 300 dengan nilai akurasi paling tinggi 95,62%. Pada bagian algoritma support vector machine,
dengan depression professional dataset. Yang pertama ada mengasumsikan X adalah data frame. Jadi pada tahap ini berfungsi untuk memilih kolom-kolom yang ada pada data frame yang memiliki tipe data objek dan menyimpan daftar nama kolom tersebut dengan variabel. Kemudian pada tahap selanjutnya ada menerapkan pengkodean label ke semua kolom kategorikal. Menerapkan pengkodean label atau biasa kita sebut dengan label encoding ini berarti mengubah setiap kolom dengan data kategorikal menjadi nilai numerik unik. Hal ini merupakan hal yang penting karena sebagian besar algoritma pembelajaran mesin atau machine learning hanya dapat bekerja dengan data numerik. Jadi perlu kita rubah dulu menggunakan label encoding. Kemudian skala data menggunakan standar scaler. Jadi standar scaler ini merupakan alat dalam pustaka scikit-learn yang digunakan untuk menstandarkan fitur data. Pada proses ini memastikan data memiliki rata-rata min 0 dan standar deviasinya yaitu 1. Perkenalkan, nama saya Ihsan Firdi Nur Fauzi dengan NIM 181. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari support vector mesin atau SVM dengan depression professional dataset. Dan pada kali ini kita telah membagi beberapa macam pembagian data, mulai dari pembagian data 20% data testing dan 80% data training. Untuk variasi kernel linearnya mendapatkan nilai akurasi tertinggi dengan jumlah 98,05%. Kemudian untuk kernel polinya menghasilkan nilai akurasi 95,62%. Kemudian untuk kernel RPF-nya menghasilkan nilai akurasi 96,59%. Kemudian untuk kernel sigmoidnya menghasilkan nilai akurasi 96,59%. Jadi pada pembagian data 20% data testing dan 80% data training, untuk nilai tertingginya berada pada kernel linear dengan nilai 98,05%. Kemudian lanjut pada pembagian data 30% data testing dan 17% data training. Untuk variasi kernel linear menghasilkan nilai akurasi 98,38%. Untuk kernel polinya menghasilkan nilai akurasi 96,92%. Kemudian untuk RPF-nya menghasilkan nilai akurasi 97,41%. Untuk sigmoidnya menghasilkan nilai akurasi 96,11%. Dan untuk nilai variasi kernel tertingginya terdapat pada kernel linearnya dengan nilai akurasi 98,38%. Kemudian lanjut pada pembagian data 40% data testing dan 60% data training. Untuk kernel linearnya menghasilkan nilai 98,30%. Kemudian untuk polinya menghasilkan 96,23%. Untuk RPS yang menghasilkan nilai akurasi 97,08%. Untuk kernel sigmoidnya menghasilkan nilai 96,35%. Dan untuk nilai tertinggi dari keseluruhan pembagian data terdapat pada pembagian data 30% data testing dan 70% data training dengan variasi kernel linear yang menghasilkan nilai akurasi tertingginya yaitu 98,38%. Di kesimpulannya, pada algoritma random forest dari kombinasi max depth 10 dan n estimator 300 menghasilkan akurasi tertinggi yaitu 95,62%. Jadi kemungkinan ini adalah kombinasi yang paling optimal. Pada algoritma support vector machine memiliki hasil akurasi terbaik pada setiap kernelnya dengan menggunakan beberapa perbandingan data testing dan data training. Perbandingan 20% dan 80% hasil akurasi yang didapat ada pada kernel linear dengan hasil 98,05% dan perbandingan 30% dan 70% hasil akurasi terbaik terdapat pada kernel linear juga dengan hasil 98,38% dan untuk bandingan 40% dan 60% hasil akurasi terbaik terdapat pada kernel linear dengan hasil 98,30%. Jadi untuk 3 perbandingan data tes dan data uji keseluruhan akurasi terbaik ada pada kernel linear.